Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah mengerjakan tugas ujian tengah praktikum, yaitu mengolah data menggunakan Orange clustering. Kami beranggotakan 3 orang, saya Daud Ibrahim dengan NPM 133 dan rekan saya Muhammad Fersian dengan NPM 140 dan Ridho Dwi Naryori dengan NPM 139. Di sini kami mengambil topik data yang akan diolah itu dari berita CNN dengan tema ekonomi yang dibagi subtopik lagi menjadi 3 yaitu ekonomi bisnis, ekonomi energi, dan ekonomi keuangan. Di sini kami mengambil datanya itu menggunakan Python. Diambil itu link dari setiap indeks berita, terus dikumpulkan di file Excel yang dimana kolom yang diambil itu adalah kolom linknya. Di sini eh, source code-nya diambil dari internet untuk sebagian. Jadi ada fungsi buat upload file Excel yang berisikan link, terus diolah menjadi TXT dan dikumpulkan di zip. 3 topik itu masing-masing mempunyai 97 dokumen. Jadi total ada 291 dokumen dari semua subtopik. Selanjutnya, setelah data dikumpulkan dalam satu dokumen, lalu masuk ke Orange untuk melakukan pengolahan clusteringnya. Yang pertama itu menggunakan widget import dokumen, yaitu isinya tadi dari data yang sudah dikumpulkan dalam satu folder bernama CNN Indonesia Ekonomi. Selanjutnya di sini ada widget Purpose Viewer untuk melihat dokumen yang ada berjumlah 291 dokumen. Selanjutnya ada widget word cloud untuk melihat kata yang paling banyak muncul. Di sini word cloud sebelum dilakukan cleaning. Selanjutnya menggunakan widget process text untuk menghapus data kata yang tidak penting seperti duplikat, data kosong. Di sini menggunakan transformation, tokenization, dan filtering. Di filtering juga sudah menggunakan stop word kata Indonesia. Selanjutnya ini hasilnya setelah cleaning. Kata paling banyak itu persen, Indonesia, harga, minyak, kategori, judul, dan seterusnya. Selanjutnya untuk melakukan clustering di sini menggunakan widget back of words. Di sini menggunakan term frekuensi dan IDF agar fitur-fiturnya lebih representatif. Lalu menggunakan widget distance. Di sini untuk menghitung cosine distance antar dokumen untuk tahu sejauh mana isi beritanya berbeda-beda. Selanjutnya menggunakan hierarchical clustering untuk mengelompokkan berita berdasarkan jarak teksnya. Sekarang masuk ke dalam penjelasan tentang si hasilnya atau silhouette plot, yang mana setiap batang yang ada pada diagram ini menunjukkan satu topik data, yang mana apabila si data itu mendekati satu, maka dokumen itu berarti cocok untuk diklasterisasi atau mirip sama teman-teman dari data-data yang ada di dalam klaster tersebut. Terus apabila dia mendekati nol, maka dari mendekati nol nih, maka si dokumen ini agak kurang netral atau gimana ya? Bukan agak kurang netral. eh Dia memiliki kemiripan kepada dua klaster lainnya. Terus apabila mendekati min satu nih, seperti ini, berarti si dokumen itu kurang cocok berada di klaster itu. Atau eh ya pokoknya kurang cocok ada pada klaster yang ditempatinya. Sekarang kesimpulan
yang ada pada hasil yang dihasilkan oleh silhouette plot. Jadi dari hasil clustering 291 dokumen ini, yang bertemakan ekonomi, energi, dan bisnis, secara umum proses pengelompokannya berjalan cukup baik. Dokumen-dokumen yang tema mirip kebanyakan masuk ke klaster yang sesuai. Kalau dilihat dari grafik siluet plotnya, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Untuk klaster C1, kelihatannya rapih dan agak konsisten, yang berartikan dokumen-dokumen di dalamnya memang mirip satu sama lain dan cukup beda dari klaster yang lain. Terus klaster C4 dan C5 nih ini cukup lumayan memiliki kesamaan atau cukup seragam juga. Jadi memiliki nilai hampir ke arah 0 atau agak netral. Terus klaster C6 dan C7 ini kelihatan agak kacau. Jadi nilai siluetnya kecil bahkan ada yang cenderung negatif nih seperti ini. Kalau ada dokumen yang sebenarnya lebih cocok masuk ke klaster lain, mungkin karena isi dokumennya mirip dengan tema yang lain, makanya dia kurang cocok. Terus atau enggak ini bisa jadi dikarenakan jumlah klasternya yang terlalu kebanyakan. Karena awalnya cuma ada 3 topik, mungkin sebaiknya jumlah klasternya dikurangi biar hasilnya lebih jelas dan tidak berantakan. Intinya clustering ini udah lumayan bagus, tapi masih bisa ditingkatkan lagi, terutama dari segi jumlah cluster dan cara ngolah teksnya. Ini penting supaya dokumen bisa dikelompokkan lebih akurat dan analisis selanjutannya jadi lebih gampang. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.